Pemirsa, Anda menyaksikan Zooming with Primus yang kali ini mengangkat tema Melistriki Indonesia. Diskusi akan menghadirkan sejumlah narasumber. Kita langsung saja bergabung dengan News Director Berita Satu Media Holdings, Primus Doripulu. Silakan Primus. Terima kasih Julita. Pemirsa, selamat berjumpa kembali dalam acara Zooming with Primus. Hari ini kita berdiskusi tentang melistriki Indonesia. Anda sendiri mengalami sejak awal Maret sampai hari ini lebih dari 5 bulan dengan work from home, dengan learn from home. Semuanya kita bekerja dari rumah dengan menjaga jarak, maka konsumsi yang meningkat adalah bagaimana konsumsi listrik di rumah, konsumsi telekomunikasi, pulsa di rumah. Jadi kalau tidak ada listrik, tidak ada jaring internet, maka tidak ada kegiatan apapun yang namanya work from home, study from home. Oleh karena itu, penting sekali topik kita hari ini tentang melistriki Indonesia. Kita sapa narasumber kita. Yang pertama adalah Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PT Perusahaan Listrik Negara, Pak Bob Saril. Pak Bob, selamat siang Pak Bob. Selamat siang Pak Primus, apa kabar Pak? Semoga sehat selalu Pak. Sehat, salam tangguh. Salam tangguh Pak, salam sehat. Ya. Kemudian Dr. Komaidi Notonegoro, Direktur Eksekutif Reforminer Institute. Selamat siang Pak Komaidi. Selamat siang Pak Primus, sehat selalu Pak. Pak Bob, selamat siang. Ya. Nah, bicara PLN, ini dari point of view pelanggan. Nah, ini karena yang hadir adalah direktur yang membidangi pelanggan. Itu bagi pelanggan itu cuma satu yang paling penting, yaitu keandalan dari PLN, keandalan listrik. Tidak tiba-tiba mati, tapi selalu jangan lagi asik-asik nonton TV, lagi asik belajar dari rumah, bekerja tiba-tiba listriknya mati, semuanya bubar. Nah, Indonesia Sabang sampai Merauke, kita memang menaruh harapan tinggi kepada PLN, tapi sangat sulit bagi PLN untuk bekerja besar melayani pelanggan. Sekarang ini sekitar 76 juta. Barangkali lebih, nanti kita dengar dari Pak Bob. 77 juta. 77,1. Wah, ini besar. Bagaimana melayani itu, memenuhi keinginan mereka. Kita dengar dari Pak Bob. Silakan Pak Bob. Terima kasih Pak Primus. Alhamdulillah, puji syukur pada Tuhan kita bisa ketemu sama Mas Primus. Yes. Jadi melayani pelanggan seperti itu tentu saja kita harus membeli aset juga, baik aset daripada jaringan kita, termasuk juga daripada aset human capital kita yang akan melayani. Jadi secara umum 77 juta, 77,1 pada saat ini per Juni tahun 2020 ini kita masih sanggup dan masih siap untuk melayani, termasuk nanti menambah pelanggan selanjutnya. Karena masih banyak juga pelanggan-pelanggan kita yang belum berlistrik, seperti di kepulauan-kepulauan yang daerah 3T, daerah-daerah yang terluar, kemudian daerah-daerah yang kepulauan-kepulauan tertinggal, kemudian yang paling perbatasan-perbatasan itu, Mas. Ya, barangkali Pak Bob punya infografis bisa menyajikan bagaimana tugas PLN untuk melayani Sabang sampai Merauke. Oke, pertama kali. Ya, mohon yang satunya slide sebelum ini. Kalau kita melihat bahwa kita memang PLN ini adalah vertically integrated utility ya Pak, yang melayani kepada konsumen. Kita jadi mulai dari pembangkitan, kemudian dari pembangkitan dari transmisi, kemudian transmisi kita turunkan ke distribusi, sampai kepada jaringan-jaringan kepada end user-nya PLN itu. Jadi ini kemudian satu integrated yang kita layani. Nah, di dalam pelaksanaan kita tentu saja kita harus memiliki aset. Aset kita sekarang untuk pembangkitan sendiri sudah mencapai 69 gigawatt. Kemudian transmisi kita sepanjang 56.000 km. Jadi kalau Pulau Jawa itu berapa kalinya Pulau Jawa ya? Kalau 1.000 kalikan itu 56 kalinya Pulau Jawa, kita harus bolak-balik, itu kita layani. Kemudian dari itu kita punya juga jaringan distribusi tegangan menengah yang sebanyak kira-kira untuk distribusinya trafonya itu 56 MPa atau GVA. Jadi pada saat ini kita juga untuk employees-nya kita punya 54.000
pegawai yang akan melayani di luar daripada outsourcing kita. Nah, untuk itu juga kita dari 77,1 juta pelanggan kita, rasio electricity kita ini baru mencapai saat ini adalah 99,09%. Artinya masih sekitaran 8,01% lagi, 9,1% lagi yang belum terlistriki, dan ini akan kita usahakan terus pada akhir tahun 2021 ini untuk bisa kita layani. Nah, dari 77,1 juta pelanggan tadi, maka kita itu mempunyai pelanggan rumah tangga yang paling besar, yaitu 70,9 juta. Itu pelanggan rumah tangga kita. Sedangkan yang kedua, pelanggan kedua terbesar itu adalah pelanggan bisnis. Pelanggan bisnis kita itu sekarang mencapai 3,7 juta. Sedangkan untuk pelanggan pemerintahan, kantor-kantor dan sebagainya itu ada 498.000, sedangkan untuk industri itu 114.000 pelanggan. Itu pelanggan kita kalau kita lihat komposisinya. Nah, kalau kita melihat rasio elektrifikasi, perjuangan teman-teman kita dibantu oleh semua komponen masyarakat dan tentu saja dukungan pemerintah yang sangat luar biasa. Kita itu sejak 2014 ke 2020 atau sekitaran 6 tahun sudah menaikkan rasio elektrifikasi itu 14,74%. Yang dulunya di tahun 2014 itu adalah di bawah 85% atau 84,35%. Pada saat ini tahun 2020 itu kita akan mencapai 99,09%. Nah, ini untuk rasio elektrifikasi kita. Nah, kalau kita melihat secara umum di grafis ini bisa kita lihat di beberapa tempat itu yang mana yang masih di bawah rata-rata nasional. Kalau kita lihat rata-rata yang di bawah rasio elektrifikasinya di bawah rata-rata nasional itu berada di bagian timur Indonesia. Seperti misalnya di Papua yang hanya mencapai 94,4%, kemudian Maluku itu 91,72%, Nusa Tenggara Timur itu 86,13%. Nah, ini adalah tantangan yang luar biasa karena kita akan menghadapi adalah dari geografis yang semakin penduduknya terpecah, tersebar di pulau-pulau atau di tempat-tempat pegunungan dan sebagainya. Ini kita perlu melakukan inovasi untuk bagaimana melistriknya. Nah, nanti di dalam upaya kita ini untuk mencapai 100% ini, tentu saja pada daerah-daerah yang tantangannya itu adalah masalah geografis, masalah penyebaran penduduknya, kami beberapa ini melakukan kegiatan-kegiatan. Misalnya kita mulai dulu dengan bagaimana melistriki desa itu sehingga desa itu bisa 100%. Kita itu pada tahun ini juga melistriki 85 desa dari 43 desa di bagian Indonesia Timur. Kemudian dari listrik desa itu kita tidak hanya untuk melakukan penyambungan pembangunan jaringan saja, tetapi kita juga melakukan pembangunan generator atau pembangkitan-pembangkitan kita yang bersifat karena ini tersebar, jadi tidak bisa besar sama seperti di Pulau Jawa, maka yang kita lakukan adalah PLTS yang berbasis energi terbarukan, dan juga kita harapkan adalah berbasis daripada energi setempat. Sehingga ada barikade tertentu kami melakukan inovasi-inovasi. Inovasi antara lain kita mengadakan apa yang dinamakan dengan tabung listrik. Jadi sama seperti tabung listrik kayak LPG itu ada listriknya, sehingga yang bisa dicas ulang, kemudian dibawa, kan instalasinya cukup untuk beberapa hari, kemudian dibawa lagi ke cas, kita sediakan 2, dan kemudian dicas dan sebagainya. Itu kita menyediakan stasiun pengisian elektrik atau spell di sana, energi listriknya, sehingga di tiap daerah yang tersebar pun bisa terjangkau di dalam ini. Nah, selain itu, ada beberapa tantangan yang kita hadapi, tidak hanya masalah jaringan itu sendiri, tapi juga adalah kemampuan masyarakat itu sendiri. Nah, ini adalah tantangan juga, kita dibantu oleh pemerintah juga mengalokasikan, pemerintahan daerah mengalokasikan sebagian dananya untuk listrik gratis. Artinya listrik gratis itu menyambung listriknya ke PLN itu gratis diberikan oleh pemerintah. Selain itu juga ada kalangan-kalangan usahawan atau industriawan yang membantu juga. Kalangan usaha itu melalui program PBBL atau biaya penyambungan listrik gratis kepada masyarakat. Nah, kemudian dari PLN juga kita ada 2 hal juga yang kita lakukan melalui CSR-nya PLN juga,
melakukan penyambungan itu dengan gratis. Selain itu pegawai juga melalui urun-urun kita sama-sama ke pegawai itu melalui OPOH, program OPOH, One Person One Home. Jadi satu person itu satu rumah itu one home. Jadi satu orang bisa untuk membantu kukuan atau memberikan sumbangan untuk sekitaran 723.000 untuk menyambung daripada pelanggan-pelanggan yang belum diberikan kemudahan untuk mendapatkan energi listrik ini. Nah, ini kalau kita lihat bagaimana tantangan kita untuk 433 desa yang ada di kawasan timur Indonesia. Jadi kita ada beberapa strategi yang kita jalankan. Pertama tentu saja kalau yang masih bisa terjangkau oleh grid, kita akan perluas jaringannya. Misalnya dia 20 kilo, 30 kilo. Tetapi jika tidak bisa atau berdasar terisolasi, maka kita lakukan dengan membangun apa yang itu dengan PLTS komunal, yaitu ada pembangkit tenaga surya yang sekitaran 250 kW sampai 500 kW itu untuk melayani rumah sekitarnya dengan membangun jaringan JTR saja. Nah itu ataukah kita lakukan dengan membangun PLTD hibrid dengan PLTS tadi. Nah selain itu jika yang nomor 2 itu juga tidak bisa, kita akan lakukan bagaimana caranya tadi seperti kita menggunakan tabung listrik yang menggunakan talis, tadi dilengkapi dengan di daerah tertentu itu kita pasang spel. Spel itu adalah stasiun pengisian energi listrik, di mana di situ ada PLTS yang sudah siap untuk mengisi mencas daripada tabung listrik dalam bentuk baterai tadi. Nah, ini rencana kita untuk perluasan jaringan itu dari 433 desa itu, 52 desanya kita layani dengan grid extensor, 75 desanya kita layani dengan PLTS komunal, dan 306 kita layani dengan metode talis tadi, tabung listrik dengan spel tadi. Nah ini yang kita harapkan bisa mempercepat daripada penyalaan desa-desa tadi sekaligus untuk meningkatkan rasio elektrifikasi. Nah selain daripada kita untuk gratis juga, untuk yang lain yang agak semi mampu, kita memberikan diskon juga kepada pelanggan-pelanggan ini sebesar 50% untuk di daerah 3T. Nah, 3T kita berikan diskon sebesar 50%. 50% untuk biaya tambah pasang barunya. Sehingga di mana di sini di daerah-daerah 3T ataukah pelanggan-pelanggan yang termasuk di dalam database-nya TNP 2K itu bisa menyambung dengan lebih mudah. Kira-kira ini yang kita lakukan untuk melistriki Indonesia. Jadi harapan kita memang kita tetap terus berjuang untuk bersama-sama bagaimana menerangi seluruh Nusantara, melistriki masyarakat-masyarakat tidak mampu. Tetapi, sekali lagi, Mas Primus, kita harus bekerja sama. Tidak hanya PLN, tetapi juga pemerintah daerah, tetapi juga masyarakat. Dalam hal ini masyarakat yang mampu, yang bersedia, katakanlah, memberikan kemudahan seperti yang saya ceritakan tadi adalah bantuan penyambungan baru listrik, itu PBPBL, kerjasama CSR Badan Usaha di bawah Kementerian ISDM. Tapi kita juga mengundang yang lain untuk kira-kira membantu masyarakat-masyarakat yang tidak mampu, di samping PLN menyediakan infrastruktur ketenaga listrikannya. Demikian Mas Primo sedikit penjelasan dari kami. Terima kasih banyak. Ya, ini sudah datang Pak Tulus Abadi, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Selamat siang Pak Tulus. Ya, kemudian Pak Komadi sudah lebih dulu datang. Saya beri kesempatan kepada Pak Komadi sebentar sebelum kita jeda. Silakan Pak Komadi merespons apa yang disajikan oleh Pak Bob tadi. Iya, saya kira peningkatan rasio elektrifikasi sangat luar biasa seperti yang disampaikan oleh Pak Bob. Di tahun 2008 yang lalu masih sekitar 70-an Pak Primus. Jadi sekarang bisa meningkat hampir di atas 90% itu sudah luar biasa, mengingat wilayah geografis kita tantangannya luar biasa besar, tetapi tantangannya seperti halnya BUMN yang lain seperti Pertamina, bahwa apa yang dilakukan oleh PLN tidak bisa murni berbasis kepentingan atau hitung-hitungan bisnis Pak Primus, sehingga sampai sejauh ini TDL atau tarif dasar listrik itu domainnya tetap ditetapkan di pemerintah dan bersama teman-teman di parlemen, sehingga hitung-hitungan bisnisnya yang laporan keuangannya tentu diintegrasikan dari semua yang diceritakan oleh Pak Bob tadi. Ada wilayah-wilayah yang sudah mapan, mungkin biaya pengadaannya lebih murah, tetapi untuk wilayah-wilayah yang
terpencar atau spreadsheet seperti di Indonesia Timur, ini tentu biaya pengadaan listriknya jauh lebih mahal. Nah ini yang kemudian ketika di rata-rata menyebabkan harga jual listriknya terkerek ke batas atas atau ke atas. Itu pun PLN tidak bisa menjual sebagaimana yang seharusnya, sehingga diintervensi oleh pemerintah memberikan subsidi yang kita sama-sama tahu subsidi ini kadang-kadang ada permasalahan cash flow, Pak Primus. Yang tahun ini mungkin di carry over di tahun-tahun berikutnya, yang mana juga kita sama-sama tahu ada 3-4 tahun kadang-kadang belum terbayarkan seluruhnya, karena di carry over nanti di tahun berikutnya ada lagi tergantung kondisi fiskal. Nah ini yang menyebabkan saya kira tantangan teman-teman di internal PLN tidak mudah. Yang di dalam banyak hal ini tidak diketahui secara utuh oleh publik, Pak. Sehingga ketika sekarang ini, ketika harga BBM turun, harga gas turun, batu bara turun, atau yang ini menjadi kampanye disebut sebagai energi primer pembangkit ini turun, tarif listrik kok nggak turun gitu. Ini yang sering kali ditanyakan oleh konsumen, bahwa konsumen tidak tahu secara utuh bahwa tarif yang selama ini dibayar ini jauh di bawah harga atau biaya produksi, sehingga ketika biaya energi primernya turun pun ternyata belum sampai mengcover untuk bisa menurunkan tarif listrik itu sendiri. Yang informasi-informasi seperti ini, saya kira kita perlu sampaikan secara utuh kepada publik supaya kita tahu sama-sama konteksnya seperti apa, sehingga kalau mau melistriki Indonesia secara umum, itu kita juga tahu peran dan tugas masing-masing seperti apa, termasuk publik di dalam melihat PLN ini sendiri. Memang konteks kelistrikan Indonesia adalah seperti ini, Pak, problemnya. Jadi kalau sekarang tidak kita sampaikan kepada publik, ini hanya menjadi bom waktu saja. Yang saya khawatirkan di kemudian hari selisihnya akan semakin besar, sementara tuntutan publik ini yang diketahui adalah harga listrik ini murah. Sementara listrik ini kan termasuk salah satu amanat di pasal 33 yang menguasai hajat hidup masyarakat luas sehingga diintervensi oleh pemerintah. Nah intervensi ini saya kira yang harus dilakukan secara clear, Pak. Ya. Kalau memang TDL-nya 700 misalnya, nah ini harus disampaikan kepada publik, sebenarnya BPP-nya atau biaya pokok produksinya 1.000 loh, sehingga ada 300, sebagian ditanggung pemerintah, sebagian ditanggung oleh PLN misalnya. Tanggungan PLN apa? Biasanya tanggungannya dalam bentuk kerugian atau dalam bentuk keuntungan yang berkurang. Nah hal-hal semacam ini saya kira yang perlu sampai utuh ke publik. Atau ke konsumen, yang ini menjadi domain Mas Tulus dan kawan-kawan di YLKI saya kira, Mas. Iya. Ya, Pak Komadi, menarik sekali memang PLN ini sebuah BUMN yang mempunyai mandat paling besar penugasan negara itu ya. Betul. Ya, betul. Harga jualnya lebih murah daripada biaya produksinya. Betul. Betul. Nah, kita akan bahas selanjutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda berikut.